Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak angkatan 7 Kota Palembang akan melaksanakan wawancara pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan guna memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, di mana akan ada 8 pertanyaan yang akan disampaikan secara bergantian. Baik, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Saya sendiri, perkenalkan, nama saya Sri Mariati dari SMP Negeri 14 Palembang, dan ada juga Ibu Indah Fajarwati dari SD Negeri 113 Palembang. Selanjutnya, Perkenalkan Ibu, saya Widuri Desari dari SD Negeri 111 Palembang. Saya Kemas Aruf Fikar Amin dari SMP Negeri 10 Palembang. Saya Ibu Lindawati, guru SD Negeri 226 Palembang. baik. Pada hari ini kami akan mewawancarai Ibu Kepala SMP Negeri 32 Palembang. Silakan Ibu untuk memperkenalkan diri, Bu. Oke, terima kasih Ibu Sri, Ibu Widuri, Pak Kemas, dan Ibu Lindawati atas kesempatannya. Saya akan memperkenalkan diri, nama lengkap Dr. R.A. Zubaida, SPD, ME. Saya angkatan 1 guru penggerak untuk menuju di Kepala Sekolah SMP Negeri 32 Palembang. Saya siap membantu, mendukung untuk para CKP. Oke, silakan. Terima kasih banyak Ibu Dr. R.A. Zubaida, SPD, MM. Saya mohon izin ya Bu untuk memulai pertanyaannya yang pertama. Selama ini ya Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang memiliki dilema etika atau bujukan moral, Bu? Oke, terima kasih pertanyaannya Ibu Sri. Pertama, kita harus mengetahui dahulu apa itu dilema etika dan apa itu bujuk moral. Nah, di dalam kasus dilema etika itu ada namanya versi benar, PS benar. Sedangkan bujuk moral itu ada namanya versi benar, versi salah. Jadi kita harus bisa membedakan antara yang benar sama benar dan yang benar sama yang salah. Nah, di sini untuk menghadapi kasus, ketika kita menghadapi kasus dilema etika, yaitu versi benar atau benar, kita melihat permasalahannya dahulu. Kita lihat satu persatu. Misal dari permasalahan itu di lingkungan sekolah kita. Misalnya permasalahan siswa antara wali murid dan juga dengan wali siswa. Nah, biasa ini kan terjadi kesalahpahaman. Maka kita melihat kasus terlebih dahulu, kasusnya seperti apa. Jadi setelah kita lihat permasalahan satu persatu, kita nilai, misal dalam kasus ini siswa tidak masuk sekolah tanpa izin. Nah, kalau tanpa izin di dalam sekolah kan ada aturan, artinya dialpakan. Sedangkan wali murid tahunya siswa ini sekolah, padahal anaknya tidak sampai ke sekolah. Nah, ini permasalahannya itu bisa masuk di dalam dilema etika. Menurut orang tuanya dia sudah benar karena siswanya dari rumah sudah pakaian sekolah, tetapi tidak nyampe. Dan juga menurut wali siswa itu juga benar karena dia mengalpakan tanpa izin siswanya nggak ada di sekolah. Nah, untuk melihat kasus ini kita panggil dahulu siswanya, kita panggil juga wali siswanya. Karena kalau tanpa komunikasi kita tidak ada kejelasan. Makanya setelah kita panggil siswa ini, kita tanyain, ternyata baru dapat titik terang. Setelah ditanyain sama wali kelas, kenapa siswa ini tidak sampai ke sekolah, akhirnya
siswanya mengakui bahwa dia ikut rombongan temennya dari luar sekolah bermain di luar sekolah. Akhirnya yang dari wali murid tadi tidak tahu, akhirnya menjadi tahu. Yang tadinya wali muridnya marah-marah kenapa anaknya diapain, akhirnya merasa bersalah dan meminta maaf. Nah, jadi kita melihat adalah kasus ini satu persatu, yaitu dari siswanya dan juga dari walinya. Akhirnya kita mendapatkan kesimpulan. Setelah mendapat kesimpulan, kita ada kesepakatan. Apa kesepakatannya? Kesepakatannya kita sebagai wali siswa berbicara dengan wali dari orang tuanya. Jika anak ini tidak masuk sekolah tanpa alasan, kita harus menelpon orang tuanya, kita harus memberitahu bahwa anak ini tidak nyampe. Jadi setiap hari ada komunikasi, akhirnya setiap hari juga siswa ini berubah. Siswa ini berubah, akhirnya menjadi baik, tadinya nggak masuk terus, sekarang masuk terus, tadinya pemalas, sekarang jadi rajin. Akhirnya apa? Akhirnya kita mendapatkan kesepakatan yang baik. Ya, jadi intinya adalah kita menyelesaikan permasalahan satu persatu, kita ambil kesimpulan, setelah kita mengambil kesimpulan, kita mengambil kesepakatan untuk yang terbaik. Nah, ketika kita menghadapi kasus yang bujuk moral, nah ini misalnya permasalahan tidak mau disalahkan lagi, misalnya yang walinya ada ya, yang wali murid nggak mau, pokoknya tahunya anak saya sekolah ini. Nah, itu kita bisa memberitahukan secara langsung dengan wali murid, dengan bukti-bukti. Nah, dengan bukti-bukti kebenaran salah satu kasus ini ada terjadi di sekolah sini, jadi difotoin, anak ini difotoin bahwa dia tidak berada di sekolah, dia di lingkungan luar, kita tunjukin bahwa ini anak ibu ini bukan di lingkungan sekolah pada saat jam pelajaran. Anak ibu boleh ibu lihat foto, saat orang tuanya melihat foto, akhirnya dia sadar. Ya, jadi kelihatan bahwa kita perlu bukti untuk meyakinkan orang tua tersebut. Nah, di sini bahwa kita mendapatkan kesepakatan agar anak didik kita ini menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah, jadi identifikasinya tadi adalah langkah-langkah tadi. Satu persatu kita panggil anaknya, terus kita panggil orang tuanya, kita nasihati anaknya, kita jelasin untuk orang tuanya, setelah itu kita ambil kesepakatan, kesimpulannya akhirnya bisa maju semua. Nah, ini adalah salah satu identifikasi yang saya ambil selama ini. Terima kasih, Bu. Untuk pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Ya, oke, terima kasih. Nah, selama ini kasus yang dialami rata-rata sama, rata-rata di lingkungan sekolah itu kasus yang sama, yaitu anak didik juga. Nah, anak didik ini masih sama seperti yang tadi. Kasusnya bedanya, kalau kasus yang nomor satu tadi adalah siswa kelas 7 kelas 8. Nah, sekarang ini kelas 9. Nah, di mana kelas 9 ini ada aturan bahwa dari dinas pendidikan, jika anak ini sudah terdaftar untuk ikut ujian, diusahakan jangan sampai mereka ini ada kasus yang lain, sehingga menimbulkan siswa ini berhenti sekolah, bermasalah, atau bermalas-malasan. Nah, ini adalah tantangan bagi kita. Nah, untuk orang tuanya tahunya dia anaknya ini sekolah yang baik. Dia tidak tahu kan bahwa anaknya ini bermasalah sehingga tidak bisa mengikuti untuk ujian. Nah, di sini untuk pengambilan keputusannya ya saya sebagai pimpinan saya mengarahkan kepada wakil kesiswaan karena berhubungan dengan siswa. Jadi saya memberi solusi kepada wakil kesiswaan. Kita harus cari tahu siswa ini bagaimana yang sebenarnya.
kita harus berusaha semaksimal mungkin agar siswa ini bisa mengikuti ujian. Nah, ini keputusan ini adalah keputusan yang saya ambil untuk yang terbaik, tetapi bukan saya sendiri, tetapi saya memberikan langkahnya melalui dari wakil kesiswaan. Jadi kita kasih pengertian kepada siswa tersebut bahwa kalian tidak boleh bermasalah karena kalian tinggal berapa bulan lagi untuk mengikuti ujian. Itu untuk pengambilan keputusan yang saya alami, yang saya ambil untuk selama ini. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Widuri Diasari. Silakan Ibu Widuri. Baik, terima kasih Ibu Sri. Ya, saya akan melanjutkan untuk pertanyaan ketiga, Ibu Zubaidah. Menurut Ibu, bagaimana langkah-langkah atau prosedur yang biasa Ibu lakukan selama ini ketika menerapkan kasus dilema etika ini, Bu? Oke, terima kasih Ibu Widuri. Ya, kita untuk menyelesaikan kasus apapun itu harus mempunyai langkah-langkah. Nah, langkah-langkah yang saya ambil selama ini pertama, setiap kasus itu saya akan menanyakan masing-masing permasalahan. Nah, setiap kasus itu ada pihak satu, ada pihak kedua. Pihak satunya siapa? Pihak satunya itu yang terjadi kasusnya yaitu anak didik kita. Pihak kedua siapa? Pihak kedua itu adalah guru atau pimpinan di sekolah. Nah, pertama yang saya lakukan masing-masing harus menceritakan permasalahannya seperti apa. Nah, di sini permasalahannya adalah anak didik, maka wali kelasnya menceritakan kepada saya tentang seperti apa anak didik yang bermasalah ini tersebut. Selanjutnya, setelah kita mengetahui permasalahan tersebut, kita memberikan solusi. Jadi bukan berarti kita bertanya saja, kamu ini kenapa gini, terus kita marah-marah, itu tidak akan menyelesaikan permasalahan. Tetapi apa yang kita tanyakan, kita kasih solusi. Setelah kasih solusi, sama-sama apa yang kita berikan solusi ini, bagaimana tanggapan yang mendengar ini, bagaimana tanggapan dari orang tua ini. Usahakan solusi kita ini tidak memberatkan orang tua dari siswa tersebut agar orang tua merasa dihargai. Selanjutnya, setelah kita mengasih solusi, orang tuanya mengerti, paham, karena solusi ini adalah kepentingan untuk masa depan anaknya ke depan. Selanjutnya, kita menarik kesimpulan. Karena dari kita beri solusi tadi kan dapat jawaban dari orang tua tadi. Nah, selama ini yang mereka alami, yang saya alami juga, orang tua itu selalu membicarakan, oh iya Bu, terima kasih Bu, karena anak saya memang salah, saya mohon maaf. Selalu seperti itu orang tua itu. Asal kita berbicara dengan orang tua tersebut sopan gitu. Terkadang kan kita ini terbawa emosi ya Bapak Ibu ya. Terbawa emosi, oh ini, nah ini diusahain jangan. Sebagai guru penggerak itu tidak ada lagi untuk kata-kata kamu nakal, kamu ini, nggak ada lagi. Tetapi kita berusaha untuk memberikan solusi yang terbaik. Walaupun sama sekali anak itu salah, tetapi kita tetap memberikan solusi agar anak ini menjadi baik. Itu salah satu ciri khas guru penggerak. Jadi tidak ada kekerasan, tidak ada rasa sakit hati. Setelah mereka paham, siswanya juga merasa dihargai guru, orang tua juga merasa dihargai guru juga. Akhirnya mereka mengakui kesalahan dan mereka juga ke depannya tidak akan mengulangi lagi. Nah, ini terjadi saat ini. Dan juga setelah sama-sama kita dapat kesepakatan tadi, kita tarik kesimpulan. Akhirnya siswa dan orang tua merasa bahagia, bangga sekolah di sini mendapatkan solusi. Selanjutnya kita tarik kesimpulan bersama. Kita tanya bagaimana, Nak, bagaimana, Bu? Si anak pasti jawab, ya Bu, saya mohon maaf, saya salah. Saya pengen sekolah di sini sampai selesai. Itu yang saya alami selama saya 6 bulan menjadi PLT Kepala Sekolah di sini. Alhamdulillah, karena apa yang kita pelajari di guru penggerak ini beda benar dengan yang sebelum kita mendapat pendidikan dari guru penggerak.
gitu. Jadi sifatnya itu adalah antara kita sama siswa itu keluarga. Sama saya sama seperti Bu Sri, sama Bu Fituri, sama Pak Kemas, sama Bu Linda, sama seperti saudara gitu. Pada saat Ibu Sri nelpon saya juga, Bu, bisa nggak saya mau wawancara? Siap. Begitu juga Bapak Ibu nanti pesan saya, kalau sudah selesai CGP, apapun yang diminta tolong sama guru yang lain, katakan siap. Walaupun nggak siap-siap, selalu ada jalan untuk kebaikan Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu ya, pesan saya. Nah selanjutnya langkah ketiga, jadi ada 3. Langkah ketiga adalah kita mengambil kesimpulan bersama sehingga bisa menyelesaikan permasalahan dan kedepannya anak didik kita menjadi masa depan yang cerah untuk menuju bangsa. Gitu Bu Fituri. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Pertanyaan selanjutnya nih, Bu ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Oke, hal yang efektif itu adalah mendengarkan permasalahan. Itu satu. Jadi setiap ada apapun kasus jangan langsung marah. Tetapi kita dengarkan dulu apa permasalahannya. Itu pertama mendengarkan permasalahan terlebih dahulu. Selanjutnya memberikan solusi. Satu lagi, kita selalu berikan solusi ya. CGP harus bisa memberikan solusi. Walaupun solusi itu belum kelihatan, tetapi ada saja nanti Bapak Ibu. Kita memberikan solusi yang terbaik. Ketiga, adakan kesepakatan. Kesepakatan untuk bisa bekerja sama. Karena setiap kasus itu nggak bisa Bapak Ibu kita sendirian menyelesaikannya, nggak bisa. Tetapi kita harus bekerja sama. Dengan kerjasama ini kita bisa menyelesaikan kasus dengan baik. Itu Bu Guru. Baik, terima kasih, Ibu. Pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Aruf. Pada Pak Aruf disilahkan. Baik, terima kasih Bu Uduri. Mohon izin Bu Zubaidah. Pertanyaan saya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke, terima kasih Pak Aru. Nah, ini hal apa yang saya alami selama ini? Tantangan adalah salah satu tidak mau mendengarkan permasalahan yang telah dialami. Itu tantangannya. Karena Bapak Ibu, beda kepala, beda pikiran, ya. Karena kita ini berusaha jangan sampai ada emosi, berusaha kita menghadapi warga sekolah, menghadapi siswa, menghadapi guru, menghadapi wali siswa. Kita tidak mau gegabah, kita tidak mau marah. Tetapi orang dari pihak luar, misal dari wali murid, itu ada yang tidak mau mendengarkan permasalahan dia sendiri. Maunya dia tuh menang sendiri. Maunya dia tuh taunya benar sendiri. Nah, itu tantangannya. Jadi, tantangan seperti ini harus kita alami. Kita sebagai guru penggerak, kita sudah mempunyai ilmu. Apa ilmunya? Ilmunya pertama kita hadapi. Pertama, ya senyumin aja, sabar. Ya Bapak Ibu, orang kalau lagi marah, kita tambahin marah, tambah jadi. Tetapi kita mendengarkan dahulu lagi permasalahannya. Dia tidak mau mendengarkan, oke, nggak apa-apa. Tetapi kita tetap kita tanyain, permasalahannya apa Bapak, Ibu. Kita dengerin, setelah kita dengerin, baru kita jelasin. Setelah itu, tetapi pada saat dia marah, kita jangan marah. Kita lemah lembut, dan akhirnya dia luluh juga. Itu jadi adalah salah satu tantangannya, tidak mau mendengarkan permasalahan. Tetapi setelah kita memberikan penjelasan dengan sabar, akhirnya kasus bisa selesai juga. Itulah. Jadi untuk menghadapi tantangan itu kita berusaha sabar, tetap memberikan solusi yang terbaik. Gitu Pak Arul. Terima kasih Ibu Zubaidah. Pertanyaan berikutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu
Ibu jalankan. Oke, terima kasih Pak Arul. Ini adalah salah satu tipe saya tidak mau memperlarut-larut permasalahan. Jadi, jika ada salah satu kasus, selagi ada waktu, langsung diselesaikan saat itu juga, Pak. Jadi saya tidak mempunyai waktu untuk jadwal, misalnya ada permasalahan hari ini jam 7. Oh iya, nanti besok saya selesaikan. Tidak, itu bukan tipe saya. Tipe saya saat itu juga harus bisa diselesaikan dengan tuntas, Pak Arul. Jadi kita sama-sama cari solusi. Jika saya tidak mampu, saya minta bantu wakil-wakil. Saya tidak mampu wakil-wakil, sama sarana, sama siswa, sama guru-guru. Nah, setelah banyaknya pemikiran, maka dapat kesimpulan. Akhirnya selesai. Jadi secara langsung, Pak Arul. Baik, terima kasih Bu Zubaida. Luar biasa sekali jawabannya. Berikutnya pertanyaannya akan disampaikan oleh Ibu Lindawati. Oke, terima kasih Pak Arul, terima kasih Ibu Zubaida. Senang bisa bertemu dengan Bu Zubaida walaupun kita daring ya Bu. Ya, pertanyaan saya Bu, apakah ada nih di sekolah Ibu yang membantu Ibu atau yang membantu mempermudah pengambilan keputusan atas kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah Ibu? Oke, terima kasih Bu Lindawati. Pertanyaannya bagus sekali. Nah, di sini ada orang yang membantu. Contoh, waktu saya pertama untuk duduk sebagai PLT Kepala Sekolah di SMP Negeri 32, tapi hari saya duduk, saya tidak hafal semua isi kepala guru-guru di SMP 32 ini. Ya kan, Bapak Ibu? Nah, tetapi orang yang di lingkungan sekolah SMP 32 ini tentu wakil kurikulum, wakil kesiswaan. Mereka orang lama di SMP 32 ini, mereka paham guru-guru ini seperti apa. Nah, pada saat terjadi permasalahan, orang yang membantu saya adalah para wakil ini. Ini pernah ada kejadian. Ada salah satu guru jarang masuk. Tetapi jika dipanggil, dia tidak mau. Akhirnya para wakil ini membicarakan kepada saya, Bu, si A itu memang jarang masuk. Si A itu kalau ngajar, Bu, Ibu lihatlah Bu dalam kelas, ribut terus. Nah, artinya saya tidak tahu jadi tahu karena pembicaraan para wakil tadi. Setelah saya mengetahui cerita dari para wakil, saya berpikir, oh dia ini gini, dia ini seperti ini. Jadi saya mengambil keputusan. Artinya saya mengambil keputusan ini dari kesimpulan para wakil. Jadi artinya orang yang membantu ada. Saya tidak bisa bekerja sendiri, Bapak Ibu di sini tanpa bantuan para wakil, guru dan pegawai yang lainnya. Artinya harus banyak orang yang membantu, maka kita banyak juga mendapatkan solusinya. Itu Bu Linda. Oke, baik Ibu, terima kasih. Ada satu pertanyaan lagi nih Bu ya. Dari semua hal yang Ibu sampaikan nih, pembelajaran apa sih yang dapat Ibu ambil sebagai pengalaman penting dalam hal pengambilan keputusan dilema etika ini, Ibu? Oke, terima kasih. Pengalamannya banyak sekali. Pengalamannya pertama, setiap menghadapi permasalahan atau menghadapi kasus, kita harus sabar. Intinya sabar dulu. Kita harus sabar. Kedua, kita harus mengerti keadaannya. Ketiga, kita harus tegas. Ketiga, keempat, selanjutnya kita sama-sama menjaga kesepakatan yang telah kita ambil. Jadi banyak pengalamannya. Karena beda banget, Bu Linda. Dahulu waktu sebelum di Jogja 2, saya sebagai guru sama seperti
Ibu Widuri, Ibu Sri, Baru, Bu Linda sama. Ini juga guru di 58. Nah, setelah selesai itu dipanggil pun juga dadakan. Besok, besok setiap hari ini baru dipanggil. Kan nggak ada tanda-tanda gitu. Nah, jadi pengalaman selama 6 bulan ini banyak. Sabar, mengerti keadaan, harus tegas, dan sama-sama menjaga kesepakatan. Itu Ibu. Wah, keren sekali. Terima kasih Ibu, sangat menginspirasi kami, sangat bermanfaat. Oke, Terima sampai kasih ketemu Bu. Bu Linda. Baik, eh, sudah 8 pertanyaan yang kami sampaikan ya Bu. Demikianlah hasil wawancara kami dengan Ibu Dr. R.A. Zubaida SPD MM mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Dan akhir kata kami ucapkan beribu terima kasih untuk Ibu Dr. R.A. Zubaida SPD MM. Semoga kita semua dapat bertemu kembali di lain kesempatan ya Bu. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Bu Tri. Kami akan akhiri, saya mewakili teman-teman akan mengakhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Oke, semangat ya Terima Bapak Ibu semuanya. Iya. Terima Sukses kasih ya. Ibu Zubaida. Terima Selamat kasih. berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Palembang akan melaksanakan wawancara pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Guna memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, di mana akan ada 8 pertanyaan yang kami sampaikan secara bergantian. Baik, mohon izin untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, saya Sri Mariati dari SMP Negeri 14 Palembang. Selanjutnya, Saya Indah Pajarwati dari SD Negeri 113 Kota Palembang. Perkenalkan Ibu, saya Widuri Deasari dari SD Negeri 111 Palembang. Saya Ibu Lindawati, guru SD Negeri 226 Palembang. pada hari ini kami akan mewawancarai Ibu Kepala SMP Negeri 7 Palembang ya Bu. Iya, betul. Saya mohon izin Ibu untuk memperkenalkan diri Bu, silakan Bu. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Sri Darmiasi, Sarjana Pendidikan. Saya bertugas di SMP Negeri 7 Palembang. Ini hitungan bulan baru dilaksanakan per 2 Februari ya, 2 Februari. Sampai dengan sekarang. Sebelumnya saya sebagai guru penggerak angkatan keempat di SMP Negeri 10 Palembang sebagai bendahara dan sebagai wakil sarana prasarana. Terima kasih Bu Sri Darmiasi. Saya izin untuk memulai pertanyaan ya Bu. Oke. Untuk pertanyaan pertama, selama ini ya Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral Bu? Ya, untuk mengatasi ya. Bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral?
Ya, kalau saya mengidentifikasi suatu kasus itu, saya eh, setiap gerakan saya, setiap saya memulai sesuatu pekerjaan, pasti di lapangan itu ada kasus. Di sini saya tidak akan membeberkan kasusnya apa, tetapi setiap ada pengaduan-pengaduan terhadap saya kelompokkan dulu. Saya kelompokkan bagaimana kasus ini harus saya atasi dengan bagaimana. Ya. Kalau memang kasus ini bisa diatasi oleh para wakil, ataupun saya berkolaborasi dengan para wakil, kemudian saya panggil wali kelasnya, kemudian saya panggil guru-guru yang berkepentingan pada kasus tersebut. Saya lihat dulu kasusnya dalam bentuk konteks apa, ringankah, kemudian beratkah, atau kasusnya memang hanya bisa ditangani oleh wali kelas, tidak serta-merta ke saya, gitu. Intinya mengidentifikasi suatu kasus itu, saya membedakan antara kasusnya itu dalam konteks kasusnya itu dalam konteks beratkah, ringankah, atau kasus tersebut bisa ditanggulangi oleh guru yang bersangkutan. Baru kemudian saya andil di situ. Baik, terima kasih Bu jawabannya. Ya. Untuk pertanyaan yang kedua, saya mohon izin lanjut ya Bu. Selama Ya, ini oke. bagaimana Ibu dapat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Ya, saya mengambil satu tindakan, keputusan itu tidak serta-merta saya sendiri. Saya ajak, pertama kali saya datang ke sini, saya lihat dulu ada apa permasalahan di sekolah ini, apa yang harus saya kerjakan di sekolah ini. Itu awalnya. Saya panggil dulu permasalahan, pasti ada. Timbullah permasalahan dari omongan-omongan, dari pengaduan-pengaduan. Kemudian saya ajak kolaborasi antara wali kelas. Pertama saya panggil bendahara. Kedua saya panggil para wakil-wakil kepala sekolah, itu yang tambuk pimpinan di sini juga mewakili saya. Kemudian saya panggil para guru-guru di sini, kemudian saya panggil BK. Saya juga panggil, jadi 1 minggu itu saya berkolaborasi untuk apa permasalahan apa yang harus yang ada di sekolah ini, yang tidak mau sekolah, tetapi saya bilang, kenapa dia bisa masuk kelas 8 Bu? Kemarin keputusan rapat, katanya keputusan rapat anak ini memang naik, tetapi rapotnya ditahan Bu, tidak dibagikan, dan nilainya masih terbentuk di wali kelas di wali kelas dan mapel itu masih menahan. Loh, saya bilang, apa tidak boleh kita menahan rapot, kataku. Tidak ada satu keputusan menahan rapot, apalagi anak ini sudah diputuskan untuk naik kelas. Nah, jadi sekarang saya panggil BK, saya panggil wali kelasnya, bagaimana ini solusinya, penyelesaiannya bagaimana. Kalian jemput bola ke rumahnya, kamu tahu semua. Sudah Bu, saya bikin perjanjian, sudah ini materai sudah, semuanya sudah semua katanya. Ternyata anak ini korban perceraian orang tuanya perempuan yang mencari sendiri, itu yang laki-lakinya sudah entah kemana. Jadi dia 3 beradik, nah dijemput bola akhirnya mau datang orang tuanya yang perempuan itu. Saya bilang, di sisi kemanusiaan saya, di sisi moral saya jelas, saya tidak, kalau saya mau memberhentikan ini, sangat-sangat tidak wajar. Karena kenapa? Tapi tolonglah kerjasamanya sebagai wali, tolong kerjasamanya. Kalau ini anak ini tidak sekolah, di mana masa depannya? Nah, akhirnya di satu keputusan anak itu mau
mau dia menyelesaikan semua tugas yang tertunda, sempat tertunda, dia ikut ulangan. Jadi tidak bisa kita untuk tidak menaikkan. Sedangkan keputusan rapat waktu di zamannya bukan saya, maksud saya di periode kepala sekolah yang lalu dia naik kelas. Jadi kita akan terkena imbasnya, dan dari segi sisi kehidupan anak ini sangat perlu sekali untuk sekolah. Kalau dia tidak sekolah, bagaimana masa depannya? Sedangkan mencari banting tulang itu orang tuanya yang perempuan. Jadi ya sangat disayangkan. Itu sangat sebenarnya kalau mau menurunkan emosional kita pada saat itu sudah suruh berhenti saja. Tapi kembali lagi kita menekankan di sini dari segi moral tadi tidak wajar. Akhirnya dengan bimbingan-bimbingan, kolaborasi, akhirnya anak itu sekolah sampai saat ini. Salah satu contohnya. Oke, baik. Terima kasih sekali jawabannya, Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya, Ibu Indah Pajarwati. Silakan Ibu Indah. Ya, terima kasih Ibu Sri. Ya. Izin bertanya Ibu Sri. Nah, dari tadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Kalau untuk kebijakan sekolah, saya membedakan kebijakan sekolah dengan keputusan ya. Kalau kebijakan sekolah itu masih ada nilai satu kemanusiaan ya, nilai pertimbangan ya. Kita mengendalikan emosi dan perasaan kalau pertimbangan-pertimbangan itu. Tapi kalau satu keputusan, kalau sudah diputuskan memang resmi, itu tidak bisa dinyatakan dengan dipengaruhi oleh emosi tadi. Jadi proseduralnya saya akan selalu setiap tindakan itu saya akan rapatkan dulu. Kebijakan apapun itu, jika itu satu keputusan, saya akan mengadakan rapat dulu. Kemudian saya akan, kalau dia kebijakan, saya akan pendekatan emosional. Saya berbicara dari hati ke hati dulu. Karena kita di sini ada yang harus kita katakan dan harus ada yang kita rahasiakan. Alangkah malunya seseorang kalau kita marah-marah di depan umum ketika kebijakan atau itu dilanggar. Kita panggil itu yang bersangkutan jika ada masalah, baik itu guru, baik itu siswa. Saya mengajarkan dengan guru-guru di sini. Jangan sekali-sekali mempermalukan siswa di depan umum. Karena siswa juga adalah, panggillah, kita bujuk, kita rayu. Kalau kita mempermalukan, bagaimana diri kita dipermalukan depan orang lain, panggil secara di ruangan khusus ataupun panggillah dulu, baru kalau memang kita tidak masalah itu tidak teratasi, kita ada BK. Kalau BK juga tidak ada keputusan untuk tidak ada andil atau kuasa, kita baru berkolaborasi dengan para wakil. Para wakil juga tidak bisa mengambil satu keputusan baru saya turun tangan. Jadi prosedur-prosedurnya tuh memang antara keputusan dan kebijakan itu beda. Kalau keputusan berarti sudah diputuskan bersama. Kalau kebijakan itu prosedurnya adalah bahwa kita itu masih terlibat emosional, perasaan, pendekatan. Nah, itu bedanya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Sri atas penjelasannya. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Kalau saya begini ya, kalau saya mengambil satu keputusan seperti di sini kebanyakan sudah zona nyaman ya. Kalau saya begitu saya datang ke sini, apa yang harus saya lakukan? Kedepannya apa yang harus saya lakukan? Saya cari titik lemahnya. Kemudian keunggulan apa yang harus saya angkat dari sekolah ini? Ini baru 3 bulan loh saya di sini. Jadi harus saya dulu memberi contoh. Ini loh, seperti ini pekerjaan ini. Kalau saya mengambil satu keputusan, saya dulu harus memberi satu contoh. Kalau saya sudah memberikan satu contoh, yang lain tergerak.
ada pepatah, bukan pepatah sih, semboyan. Kita dulu bergerak, menggerakkan. Nah, jadi bergerak, digerakkan, menggerakkan. Nah, seperti itu. Kita tidak bisa hanya ngomong. Nah, kalau kita misalnya maunya apa? Seperti kita contohnya di SMP ini jam ke-0-nya tidak bersama-sama dilakukan di SMP 7. Saya adopsi dari SMP 10. SMP 10 itu berbasis imtak ya, dia sudah biasa menjalankannya di lapangan. Nah, ketika itu sangat luar biasa, emosional saya terkuras sekali saat itu. Karena yang menggerakkan hanya saya. Loh, saya di sini ego saya sebagai kepala sekolah, kok wali kelasnya tidak ada yang sholat. Hari pertama saya tunggukan hanya 3 guru, akhirnya 1 minggu semuanya bisa terlaksana dengan baik. Jadi saya evaluasi 3 hari, 1 minggu, kemudian saya evaluasi lagi 1 bulan. Itu prosedurnya. Jadi memberikan contoh dulu baru kita bisa menggerakkan. Jadi jangan hanya omong doang seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Sri atas penjelasannya. Untuk pertanyaan selanjutnya saya serahkan kepada teman saya Ibu Widuri. Baik, terima Silakan, kasih Ibu Ibu Widuri. Ida. Ya, Ibu Sri, saya akan melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Menurut Iya. Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau saya tantangan begini ya, saya tidak pernah takut gagal. Jadi tantangan itu saya memikirkan dulu satu keputusan itu baiknya bagaimana nantinya ke depannya. Kalau saya sebelum saya mengambil keputusan, saya rembukan dulu kan seperti itu. Kalau soal gagal, kalau kita sudah mencoba kita berkolaborasi, kita mencoba untuk mengambil satu keputusan bersama-sama dengan dengan pendekatan, tidak melalui emosional, kita rembukan, kita berunding, rasanya tidak ada produk gagal. Begitu juga anak. Anak itu tidak ada produk gagal. Anak itu saya sudah merasakan sendiri. Perbedaan antara SMP 10 dan SMP 7 itu sangat luar biasa berbeda. Tapi itu tantangan bagi saya. Jadi kalau saya ingin hambatan itu pasti ada. Hambatan itu pasti ada. Tapi bagaimana hambatan itu bisa kita tanggulangi bersama. Saya tekankan di sini. Ayo kita, sekolah ini bukan punya Ibu Sri Darmiasi, tapi sekolah ini punya kita bersama. Ayo, hambatan apapun, sekecil apapun, jika kita mau berubah, adanya satu perubahan yang zona nyaman menjadi sangat nyaman bagi mereka, saya tidak seperti itu. Ayo, kita sama-sama, kita bangun sekolah ini. Bagaimana kita mengubah mindset seseorang guru yang zona nyaman tadi, yang tidak mau. Saya contohkan, sekarang tidak lagi Bu yang namanya anak itu mengejar mengejar pembelajaran. Pembelajaran itu di kurikulum sekarang ini yang esensial kita terapkan. Jadi kita sebelum mengajar itu bagikanlah moral itu kepada anak-anak berupa nasihat, berubah apa contoh. Nah, baru kita mengajar. Jangan kita dulu mengajar, anak itu tidak diajari etika atau moral. Nah, seperti itu. Ya mudah-mudahan berlahan ya, karena saya hitungan bulan juga di sini. Mudah-mudahan nanti prosedur-prosedur ataupun hambatan-hambatan yang akan menghalangi ataupun yang akan membuat saya tidak maju, saya akan berusaha singkirkan itu. Baik, terima kasih Ibu Sri. Pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Oh ya, kalau jadwal jelas setiap pekerjaan itu punya jadwal. Karena kalau kita menjadwalkan hari ini, kalau anak tersebut berhalangan,
tidak juga bisa. Kemudian kalau guru yang dipanggil juga berhalangan juga tidak bisa. Saya jadwalkan. Kamu misalnya ada kasus yang seperti yang terakhir ini kasusnya adalah yang kata saya yang dia katanya naik tapi tidak dibagikan raport, itu manggil orang tuanya saja sudah 2 hari baru datang. Jadi saya jadwalkan, saya sesuai dengan prosedural, saya panggil itu tadi berkolaborasi dengan wali kelas yang punya berkepentingan terhadap anak tersebut, wali kelas BK di mana dia bikin surat perjanjian, kemudian wakil kesiswaan itu sangat dominan sekali. Jadi sesuai dengan prosedural dan semua keputusan, semua apa namanya itu juga harus terprogram ya, jangka pendek, jangka panjang itu harus ada programnya. Setiap pekerjaan juga ingat kalian masih muda-muda loh. Setiap itu harus ada pengingatnya. Kita bekerja itu harus tersistem ya, tersistem kita. Tapi kita jangan juga kaku oleh sistem tadi, jangan juga kita kaku oleh aturan-aturan, fleksibel saja, tapi selesai. Jadi prosedurnya kita itu terjadwal ya. Kita harus lihat kondisi, mengkondisikan dari jadwal itu kita mengkondisikan. Karena kita tidak di lapangan itu kadang-kala kita menemukan hal-hal yang bisa membuat hambatan-hambatan itu terhalang. Seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Sri atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Lindawati kepada Ibu Linda, disilahkan. Terima kasih Ibu. Ya. Sri Darmiasi, mohon izin bertanya. Ini tanya ya Bu. Ya, oke. Apakah di sekolah, tadi secara tersirat saya sudah mengambil dari yang Ibu sampaikan tadi, tetapi saya ingin mengetahui lebih jauh lagi. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah Ibu? Oh, sangat. Kenapa saya bilang begitu? Saya tidak bekerja sendiri loh di sini. Saya punya wakil, saya punya guru, saya punya BK, saya punya pembina-pembina eskul yang benar-benar saya rangkul. Sekarang ini ada golongan muda, ada golongan tua yang mau pensiun berapa tahun lagi. Saya sangat menghormati yang namanya senior, saya rangkul mereka. Dan sepertinya yang golongan muda ini mau. Oh, ini yang saya cari, ini yang kami cari Bu, seperti inilah yang kami cari. Karena sudah terlena zona nyaman tadi. Karena kebenaran kepala sekolah yang lama-lama itu pensiun. Nah, mungkin so awet muda ya saya lah termasuk yang salah satu kepala sekolah yang agak lumayan muda, tapi lah tua sebenarnya. Nah, seperti itu. Saya rangkul mereka, Bu, jujur Bu, saya yang seperti ini maunya saya Bu. Ibu bisa merangkul kami. Kalau saya ajak seperti ini mereka mau. Alhamdulillah, seperti membersihkan lingkungan, mengajak jam ke 0. Awalnya kaku karena tidak terbiasa. Ala bisa karena biasa, pembiasaan tadi. Jadi intinya saya berkolaborasi, jangan lupa kita bekerja sama. Kita tidak sendiri bekerja, kita tidak sendiri. Jadi kita sama-sama. Insya Allah sudah banyak perubahan-perubahan. Silakan datang ke SMP 7 Bu. Baik Ibu, pertanyaan terakhir ini Bu. Setelah beberapa hal yang sudah Ibu sampaikan nih, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Pengalaman saya yang itu, saya semenjak saya menjadi kepala sekolah yang saya rasakan ini, saya bisa mengendalikan emosi saya. Tanya dengan Pak Arif bagaimana saya ketika masih di SMP 10 kemarin, bukan main, luar biasa emosional saya ya. Saya bisa mengendalikan emosi saya,
saya sudah bisa mengambil satu keputusan kebijakan, kebijaksanaan, keputusan. Saya bisa lebih menghargai orang lain. Yang mana harus kepentingan yang harus saya dulukan, yang tidak perlu saya dahulukan. Kemudian insya Allah berkarya tanpa batas. Dan saya terus berusaha yang terbaik, melakukan yang terbaik, bergerak, menggerakkan, digerakkan. Kalau tidak digerakkan, tidak juga bisa nyambung mereka. Jadi digerakkan, bergerak, menggerakkan. Jadi bergerak dulu, kita dulu. Setelah kita berusaha menggerakkan, kita bergerak, kemudian baru kita lepas, ya, mencari sesuatu yang baik. Seperti itu. Masya Allah, terima kasih Ibu, sangat menginspirasi sekali. Semoga nantinya kami-kami ini dapat mengikuti jejak Ibu yang sudah banyak sekali kami ambil nih pembelajaran-pembelajaran atau solusi-solusi yang sudah Ibu berikan. Terima kasih banyak Ibu. Ya, harus itu, kalian masih muda, belajar, semangat ya. Saya titip dengan Pak Arop. Pak Arop, kalau masih muda harus semangat, bukan semangat doang, tapi semangat pembuktian bahwa kita bisa, bahwa kita bisa bekerja dengan baik. Dan saya juga harus membuktikan, ini tantangan bagi saya, bahwa lulusan dari guru penggerak ini bukan anak kemarin sore yang hanya dapat pembelajaran beberapa bulan sudah bisa jadi kepala sekolah. Saya tertantang loh dengan omongan itu. Saya harus membuktikan bahwa memang dari lulusan guru penggerak itu bukan anak kemarin sore, tapi memang benar-benar yang betul-betul sangat luar biasa. Dan hasilnya lihat sendiri. Nah, seperti itu. Oke. Baik ya, Bu, sudah 8 pertanyaan yang kami sampaikan. Maka demikianlah hasil wawancara kami dengan Ibu Sri Darmiasi, Sarjana Pendidikan, mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Akhir kata kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Sri Darmiasi atas waktunya. Semoga di lain kesempatan kita bisa ada kesempatan untuk bertemu kembali ya Bu Sri ya. Dan mungkin apapun jika itu memang memang perlu bantu, saya bantu. Hubungi saja saya ya. Terima kasih banyak ya. Selamat berpuasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum. Ya, kami akhiri ya Bu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Waalaikumsalam.